Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen. Asesmen terbagi dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen formatif, guru mengumpulkan informasi yang membantu guru memberi umpan balik dan tindak lanjut proses belajar. Selain membantu guru, asesmen formatif juga membantu siswa memperbaiki cara belajar dengan menentukan kembali strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen sumatif bertujuan menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Selanjutnya, secara keseluruhan, fungsi asesmen terbagi menjadi tiga. 1. Assessment of learning, di mana hal ini lebih dominan dengan apa yang akan dilakukan oleh guru. Kedua, assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. 3. Assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip asesmen dan asesmen diagnostik. Prinsip asesmen terbagi ke dalam dua tahapan. 1. Alur asesmen. 2. Prinsip asesmen. Alur asesmen memiliki 3 tahapan. Yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, dan ketiga, evaluasi. Pada tahapan pertama, yaitu persiapan, yang harus dilakukan adalah membentuk komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru bidang studi yang mengikuti pelatihan sebelumnya. Selanjutnya, tahapan kedua. Tahapan kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan tentunya kita harus menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, memilih perangkat ajar dalam aktivitas pembelajaran, dan melakukan refleksi terhadap siswa. Tahapan ketiga, evaluasi. Pada evaluasi, hal yang harus diperhatikan adalah capaian siswa, target yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip asesmen, di mana prinsip asesmen ada 5 tahapan, yaitu tahap pertama adalah terpadu, tahap yang kedua adalah tujuan, tahap yang ketiga valid dan terpercaya, tahap keempat tujuan, instrumen, dan teknik, dan tahap kelima adalah laporan kemajuan. Berikutnya kita akan masuk ke asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik akan dibagi ke dalam tiga tahapan. 1. Perencanaan, dan yang kedua analisa hasil, dan yang ketiga tindak lanjut. Yang akan kita bahas pertama adalah perencanaan. Di dalam perencanaan tentunya kita akan memikirkan bagaimana proses belajar mengajar yang kita lakukan ke depannya. Tahapan yang harus dilakukan adalah pelaksanaan, membuat materi asesmen,
dan membuat soal-soal sederhana. Pelaksanaan dapat dilakukan secara daring, luring, maupun melalui penugasan. Yang kedua adalah analisa hasil. Analisa hasil ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana dan bagaimana proses belajar yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama, membagi siswa, dan yang kedua, melakukan penilaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah melakukan ulangan diagnostik. Baiklah, demikian paparan saya tentang asesmen. Mudah-mudahan kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.